Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan diskusi terkait ini ya, futur ya, penghalang nikmat Allah. Jadi futur itu apa? Nanti kita akan diskusikan terkait futur itu sendiri apa dan penyebabnya apa. Dan kemudian apa lagi ya, penyebabnya dan cara ngilanginnya seperti apa dan lain hal gitu ya. Nanti akan kita diskusikan terkait futur itu sendiri gitu ya. Itu siapa tuh? Nah, nah itu ya. Jadi kita akan ngobrol terkait futur. Futur. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang tahu atau yang baru dengar gitu ya nama futurnya apa sih gitu. Futur itu kok nggak gerak? Nah, bentar. Mentimeter ternyata berat gitu ya. Ya, jadi futur itu adalah bagian ya dari kegiatan bagian dari perubahan suasana hati yang mudah berubah dan bolak-balik. Dr. Nasir Umar menjelaskan futur adalah rasa malas, menunda lamban setelah bersemangat tidak bergairah dalam kebaikan. Nah, jadi secara singkat ya apa ya? Ya secara singkat sih ini ya, secara mudahnya kan kita sebagai manusia lah ya, manusia gitu. Ya manusia itu ya masih belum bisa dikatakan makhluk yang paling sempurna gitu ya, paling paling sempurna gitu. Kita juga masih ada beberapa hal yang mungkin kelemahan-kelemahan yang kita miliki gitu di manusia itu sendiri. Yaitu adalah Allah kan menurunkan gitu ya, menurunkan atau menakdirkan kita di manusia itu ditanamkan sebuah hawa nafsu gitu ya, hawa nafsu. Gitu. Jadi manusia itu ibaratnya penggabungan ini ya dari kesifatan malaikat yaitu yang taat pada Allah, beribadah, tapi Allah juga mengelakatkan juga sifat setan juga ya atau iblis gitu ya, yaitu adalah nafsu. Gitu. Jadi makanya di manusia itu hal yang paling sulit dikendalikan itu adalah mengendalikan hawa nafsu atau mengendalikan hati kita sendiri gitu ya. Gitu. Makanya nggak heran kita ketika hati kita itu tiap panas itu kadang-kadang suka naik, suka naik, suka-suka turun gitu ya. Tergantung mood kita ya kadang-kadang gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang yang wajar kita pahami gitu ya, kita pahami hal yang wajar. Gitu. Jadi kalau misalkan kita futurnya lagi bangkit-bangkitnya gitu ya, lagi mager-magernya, lagi semangat-semangatnya gitu ya, jadinya kita jadi males gitu ya, males untuk melakukan hal kebaikan, bahkan bisa dikatakan menghilang atau anjlok gitu ya, kebaikan kita gitu. Itu makanya dalam hal ini futur itu dibilang sangat bisa dikatakan berbahaya gitu. Kenapa katakan? Karena kita tahu gitu ya, kalau misalkan futur ini kalau misalkan terus berkembang gitu ya dalam tubuh kita, ya kita akan terpengaruh semuanya gitu, ke semua hal gitu di dalam tubuh kita gitu. Tuh, nah paling pengen tahu dulu sih, biasanya teman-teman nih kalau futur itu penyebabnya apa aja gitu ya. Tuh, mungkin teman-teman bisa nih mengisi Mentimeternya, pencet menti.com, kemudian kodenya 41820458. Ya www-nya pakai HTML ya aturan. Nah mungkin bisa nih teman-teman buka Mentimeternya lalu bisa mengetik di situ gitu ya. Tuh. Nah silakan nih teman-teman. Oke. Nah, boleh nih ya teman-teman ketik di sini situasi kondisi. Oke, boleh situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Kemudian apa lagi nih? Situasi dan kondisi. Iman, motivasi,
Oke. Baru oh ada 2 orang ya menjawab. Kalau nggak salah ada 4 jawaban ya seharusnya. Oke kamu. Ya, boleh nih ada lagi kan? Motivasi, iman, motivasi, kondisi. Ini nih biar 4 pas. Hmm. Ayo nih 2 orang lagi boleh berpendapat. Kita tunggu sampai jam sampai 53. 10.53. Oke, keadaan kondisi lapar. Lapar juga ya. Oke, tadi ini udah makan nih si Azhar kayaknya. Habis makan Azhar tadi, Iwan juga. Keadaan lingkungan, boleh, boleh. Oke, satu lagi nih, satu orang. Dapat. Oke, sekarang udah 53. Belum 53. Tadi. Ya, masih tunggu jawabannya. Tuh. Oke, masih ditunggu. Nah, udah 53 ya, 10.53. Nah, jadi tadi ya teman-teman di sini berpendapat faktor itu karena kondisi keadaan lingkungan, kondisi juga, kondisi itu bisa ini ya, kondisi dari dirinya atau eksternal bisa juga ya. Kemudian iman, situasi, lapar, dan motivasi. Nah, mungkin boleh nih dari teman-teman ada yang mau jelaskan nggak dari poin-poin ini gitu. Tuh, mau siapa nih? Boleh nih teman-teman mau ketik boleh di chat room atau on mic juga boleh ya. Ya silahkan nih teman-teman ada yang bisa menjelaskan mungkin satu poin ini dijelasin kenapa si lapar bikin futur, kenapa motivasi bisa bikin futur gitu. Boleh nih mau siapa? Dari aneh kali ya. Boleh 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 nih dari dasar. Aneh tadi jawab kondisi dan situasi kak. Wah, Nah, pikiran lapar. enggak. Iya ya. Ya kondisi dan situasi itu ya lapar salah satunya kak. Iya. Terus mungkin dari kayak kondisi di sekitarnya lagi kurang mengenakan lah istilahnya kak. Itu kan bisa membuat seseorang menjadi futur gitu kak, mendatangkan penyakit futur. Terus ya kayak mungkin kayak contohnya tuh cuacanya lagi hujan deras, itu kan apa ya, membuat rasa malas tuh meningkat gitu kak. Terus Iya, kayak semakin meningkat. cuacanya panas banget itu juga apa ya, menimbulkan rasa malas juga, jadi serba salah gitu. Hujan juga males, panas Hmm, juga males. Ya, pengennya sih yang biasa-biasa aja gitu, tapi ya dari diri sendiri juga sih kak sebenarnya sih. oke. Ya gitu deh, kalau dari aneh sih situasi, kondisi, jadi situasi di sekitarnya sama kondisi sekitarnya itu mempengaruhi rasa kemalasan. Oke, berarti ini ya faktor eksternalnya banyak gitu ya. Kayak tadi cuaca juga lagi nggak memungkinkan. Terus apalagi ya tadi cuaca nggak memungkinkan. Terus lagi ramai di rumah gitu ya. Jadi kadang-kadang Ya, jadi atau kalau banget. yang Hmm, kemarin kan aneh hmm, bilang tuh di Kinder hmm. Joy, aneh bilang eh, kalau lagi nggak ngapa-ngapain ya itu kan juga suatu situasi kondisi ya kayak. Iya. Terus jadi bad mood itu juga meningkatkan rasa kemalasan juga kak, betul. Oke. Oke, boleh boleh karena hujan kemarin ya. Ini bad mood ya. Oke, bisa bisa bisa. Iya ya, jadi kayak bad mood ya udah sesuai dengan rencana malah hujan. Tapi itu satu nikmat juga ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Makasih nih buat Azhar ya tadi udah pendapat tadi ya kalau kata Azhar situasi dan kondisi yang bikin futur. Kemudian di chat room juga ada gitu ya nih buat Yadai eh, karena iman yang turun jadi kayak kurang dekat sama Allah orang yang
orang yang jauh dari Allah biasanya dalam hidup dirasakan terus gitu. Motivasi juga kalau tidak ada motivasi dari diri sendiri dan orang lain, jadi kita tidak ada semangat dalam hidup. Oke, jadi iman dan motivasi ya tadi ya. Gitu. Oke, makasih banyak nih Ade ya tadi benar banget jawabannya. Berarti settingannya tadi jawabannya 2 ya, gitu ya 4. Oke, makasih banget ya tadi ya buat Ade yang tadi udah pendapat. Tadi kalau dari pendapatnya Ade itu iman ya. Ya iman benar banget tadi. Ini sesuai dengan tema kita ya sebenarnya. Ya kotor ya. Jadi kotor itu tadi tidak bisa jadi karena iman kita gitu. Iman kita turun, akhirnya kita karena iman kita turun tuh jadi semua hal kita yang jalanin nih jadi kurang terasa, kurang berasa lah ya hidup kita jadi kurang berasa, jadi kayak gelisah, suka kayak orang linglung lah ya kalau misalkan kita nggak deket sama Allah nih lagi iman kita turun, kadang-kadang kita jadi kayak orang linglung gitu ya, orang jatuh arah kemana gitu, jadi bingung. Padahal mah tinggal jalanin, lagi lowong tuh tinggal jalanin aja gitu. Tapi kalau nggak lagi kotor ya kayak orang linglung aja sih. Jadi kayak misalkan kita nih mau ngerjain apa bingung gitu. Gue mau ngapain nih sekarang ya? Gitu. Padahal mah ada tugas gitu, tapi ditaruh-taruhan terus ya. Ya udah lah nonton YouTube atau nonton mainan game gitu dan lain-lain gitu. Kan kadang gitu ya kalau misalkan gimana kita lagi turun, jadi kayak orang bingung sendiri gitu ya. Padahal ada deadline lain hal gitu ya, itu bisa jadi. Terus motivasi juga disadari di sendiri atau orang lain juga ya, karena tidak ada semangat dalam hidup. Oke, benar banget ya tadi motivasi juga nih ya, itu dorongan buat diri kita nih buat biar nggak malas, biar semangat kita bisa membara lah ya, membara lagi gitu. Oke, mungkin alhamdulillah tadi nambah ya, oke ya. Oke, alhamdulillah nih kita pakai Mentimeter ya, oke ya. Jadi bisa ntar bisa mendapat di sini. Oke, mungkin ada lagi kah? Masih penasaran yang jawab lapar siapa sih? Jawab lapar ya. Oke, boleh nih yang tadi jawab lapar ya. Ada yang mau langsung on mic nih. Menikah, tapi benar ya, lapar itu juga mengaruhi, mengaruhi ya, lapar. Oke, ada yang mau mendapat nih atau mau nambahin boleh banget. Biasanya teman-teman mengalami futur atau malas, lamban, kurang semangat nih penyebabnya apa? Ini kan disebutnya sama teman-teman ya. Oke, mungkin tambahin kali ya. Tadi ya nih, kalau keadaan lingkungan itu sampai kondisi situasi, motivasi juga, iman juga udah ya tadi ya teman-teman. Lapar nih ya, lapar ini emang jadi futur ya. Nah ini kalau menurut saya tuh sepakat ya sama teman-teman gitu yang tadi yang jawab lapar nih. Jadi yang ngisi kayak malu gitu ya. Ya malu buat siapa yang ngisi nih gitu. Tapi emang benar ya, kalau misalkan kita lagi lapar, itu kadang-kadang mood kita bakalan membara gitu ya, mood kita bakal membara kayak orang kayak gimana ya, sensian lah ya kalau misalkan lapar gitu, lapar sensian, jadi gampang kesinggung dan akhirnya jadi malas-malasan, ataupun kadang kalau lapar nah jadi malas gerak, jadi banyakan rebahan tiduran gitu ya kalau lapar. Itu juga benar ya. Jadi ada 2 kondisi sih, kadang-kadang lapar itu bikin orang rebahan, malas, nggak mau gerak, bisa juga lapar itu bikin orang sensian ya. Coba aja kalau misalkan ada teman kita yang sensi nih, berarti tadinya lagi lapar ini, gitu. Kita lagi lapar ataupun biasanya ntar kalau kerasa sih kalau kegiatan offline gitu ya, kalau misalkan di kuliah offline atau panitiaan offline atau apa, ada sekolah yang sensian tuh, itu belum makan biasanya. Salah satunya gitu ya, salah satunya. Itu biasanya gitu ya, kalau kalau sering banyak gerak ya disuruh. Biasanya ini ya, transport ya. Ya, contohnya kalau lagi capek banget kan, udah lapar, capek, kan kadang-kadang jadi sensian ya. Nah itu juga kadang-kadang bikin kotor tuh ya. Jadi males, ya, jadi kurang bersemangat. Jadi maksud kurang bersemangat bisa kelihatan dari actionnya, bisa kelihatan dari niatnya juga gitu ya. Kalau misalkan kita sensian nih, jadi kurang bersemangat, akhirnya niat kita juga belok gitu. Gitu. Jadi itu juga mempengaruhi juga gitu ya. Jadi kotor kan nggak hanya malas, lamban, kurang semangat, tapi hal-hal yang lainnya nih yang bikin kurang semangat, bisa sensian, bisa marah,
bisa bisa punya kesel nih sama seseorang, itu juga bikin kita kurang selamat, berarti itu emang kultur gitu ya namanya. Tuh. Nah, lanjut. Lanjut. Nah, langsung keklik semua ya. Ya, jadi ada kutipan gitu ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW tuh juga bersabda gitu ya. Setiap amalan itu ada masa bersemangat dan melakukannya, dan setiap semangat ada waktunya melemah itu. Dari riwayat Ahmad yang disahihkan disahihkan oleh Albani gitu ya. Gitu. Jadi dari setiap amalan itu ada masa bersemangat dalam melakukannya, dan setiap masa itu semangat pasti ada waktu lelahnya gitu. Jadi itu memang udah sunatullah-nya gitu ya. Kalau misalkan kita lagi beramal nih, kadang-kadang itu lagi semangat banget gitu ya, lagi semangat banget, tapi kadang-kadang lagi ada waktunya lagi lemah-lemahnya gitu ya. Tuh, tapi ini karena itu sifat manusiawi, maka kita harus coba mengelola hati kita itu seperti apa gitu. Gitu. Karena ya kita paham lah ya kalau misalkan kita lagi futur, lagi males-malesnya gitu ya. Kadang-kadang itu kita jadi kayak mageran gitu ya. Jadi kayak mageran, terus apa sih? Mageran, eh, banyak ini ya, banyak godaan gitu ya. Kalau misalkan kita lagi futur, ya kadang-kadang kita banyak godaan, banyak dorongan-dorongan untuk bermaksiat gitu ya. Dorongan maksiat banyak kan. Akhirnya kita jadi malas gitu untuk melakukan kebaikan gitu. Makanya kalau masih lagi kotor ini kita harus benar-benar jaga sih ya, jangan sampai benar-benar turun banget gitu ya, dan benar-benar turun. Terus karena bahaya banget lah ya kalau misalkan kita udah kotor ya, kadang bahaya, jadi mager banget, gak mau melakukan kebaikan, akhirnya pelampiasannya melakukan maksiat gitu ya, maksiatan. Nah itu yang paling dihindarkan gitu ya, karena yang bikin menjerumus kita ke lubang kemaksiatan ya tadi ya, karena syukur itu sendiri gitu ya, gitu. Karena emang hal-hal kita foto tuh melihat hal-hal tadi ya yang maksiat contoh itu jadi kayak bikin hal yang menarik gitu ya, menarik. Misalkan kita kalau lagi putar nih, lihat ada diskon, lihat diskon ataupun lihat konten-konten YouTube, ataupun ada film-film menarik, ataupun makanan dan lain hal yang bikin kita lalai. Itu kadang-kadang kan bikin kita ini ya, itu kan suatu hal yang enak-enak ya kalau misalkan lihat gitu ya. Ya enak-enak gitu ya. Tapi kan kalau misalkan kita lupa nih ya, kalau misalkan kita lupa, akhirnya kita jadi lalai dan lupa juga nih waktu-waktu ibadah kita gitu kan, sholat, puasa dan lain hal gitu ya. Gitu. Nah, makanya nih harus dijaga sih ya. Caranya gimana? Nah, kita diskusin bareng-bareng. Nah, tipsnya gitu ya dari teman-teman gitu ya. Kan pasti kan tiap orang tuh ada strateginya masing-masing gitu ya. Tips apa sih yang mungkin futur itu ya, biar nggak mudah futur sih intinya gitu. Mungkin dari teman-teman ada tips kan gitu. Nah mungkin boleh nih menjawab di apa namanya di chat room dong. Menjawab di metimeter.com ya. Gitu. Boleh nih silahkan ya. Saya tunggu sampai jam 11 lewat 07 kali ya. Nah boleh nih teman-teman sampaikan pendapatnya gitu. Yang detail ya boleh gitu ya. So, gitu. Boleh nih Oki, Fatir, Adai, Agar, dan lain-lain juga boleh ya untuk mengisinya. Mandi. Unik-unik nih jawabannya. Oke, boleh lanjut nih. Lanjutkan dari satu orang yang mengisi ya. Ada lagi mungkin tadi mandi, dengan awal baca Quran dan sunnah, sholat sunnah boleh. Oh iya lanjut lagi.
Oke, ada lagi kah mungkin dari teman-teman? Baru 2 nih yang jawab. Bentar, menunggu. Oke, masih ditunggu nih. Jawabannya masih 2 yang jawab. Ada lagi kah? Oh, bisa sama di sini. Oke. Iya, iya betul. Keluar rumah mencari udara segar. Boleh, boleh. Oke, boleh ya. Boleh, boleh. Ya, itu bisa tuh biar nggak mudah putar malasnya. Ada lagi nggak mungkin dari teman-teman pendapatnya? Oke, ada lagi? Udah lewat 8 data. Di sana aja. Oke, baru 3 yang jawab. Ada lagi nggak mungkin dari teman-teman? Nah, mungkin sambil nunggu jawaban teman-teman yang lain ya. Mungkin boleh nih dari teman-teman ada yang mau, oke, ada yang mau ini nggak, berpendapat ide dari yang teman-teman isi tadi di sini. Mandi lebih dekat dengan Allah, banyaknya baca Quran dan sunnah, terus ada keluar rumah dari udara segar. Boleh nih. Ada yang mau berpendapat lewat chat? Astagfirullah. Ya, apa kata ini? Oke, boleh nih. Ada yang mau pendapat dari teman-teman terkait jawabannya? Dari Gofur, Azhar, Fatir, Ade, Oki, boleh nih beberapa terkait tanggapannya. Tips dari teman-teman agar tidak mudah futur. Ya, gimana nih? Teman-teman biasa kalau futur, lagi malas, lagi kurang semangat, biasa ngapain gitu. Jawab-jawaban yang nyeleneh atau terserah mungkin nggak apa-apa lah ya. Itu. Ya, ya. Oh bisa di ini ya. Kan bisa. Adakah mungkin teman-teman mau berpendapat? Oke, alhamdulillah di sini udah ada Sal yang join ya. So, nah, mungkin boleh nih teman-teman yang baru join buat isi pendapatnya itu baru join lah ini. Terkait tips agar tidak mudah futur gitu ya. Dari oh ya futur itu ya semacam biar nggak semangat, biar nggak semangat. Itu futur itu ada semacam ini ya, hal-hal yang bikin kita nggak bersemangat, atau bisa malas, bisa ya tadi ya kegiatan yang malas, rebahan, dan lain hal itu yang bikin kita kurang bersemangat lah dalam hal melakukan aktivitas kebaikan gitu. Itu namanya futur ya. Ada lagi? Oke, mungkin saya coba ini ya, bahas ini dari, jadi kan tanggapannya ini ya tips dari
teman-teman gitu ya, ada yang bilang mandi gitu. Ya di sini ada yang sepakat ya deh, kalau misalkan mandi adalah tips biar nggak males. Benar banget ini ya, kalau misalkan lagi malas tuh enakan mandi gitu ya sebelum kita. Biasanya kalau kita lagi habis bangun tidur, habis biasanya habis bangun tidur gitu belum mandi ataupun habis olahraga nih, nggak mandi gitu ya, kadang-kadang nggak mandi dong. Ya maksudnya, ya lagi malas-malasnya tapi nggak mandi itu, ya makin nggak malas gitu ya. Makanya mandi gitu ya, makanya mandi, biar kita semangat lagi gitu ya, gitu. Karena kalau misalkan kita mandi kan, kayak ibaratnya kan saraf-saraf kita kan lagi langsung ini ya, kayak kesetrum gitu ya, kena genangan air gitu ya, kena air langsung, otak kita langsung respon gitu dari sejuk lagi, pikiran kita, aliran darah juga dibuka lagi ya, buka lebar. Jadi kan pompaan darah ke oksigen dari paru-paru ke otak, terus ke bagian tubuh lainnya juga jadi lancar lah ya, dari segar pagi gitu. Makanya itu mandi itu solusi juga ya, benar ya, solusi juga nih biar nggak mudah kur gitu ya, gitu. Tapi mandinya nggak tiap saat gitu ya, kalau mandi tiap saat airnya habis gitu. Ya kemudian lebih dekat kepada Allah berbanyak dengan baca Quran dan sholat sunnah ya gitu ya. Ya itu betul banget. Kayak mungkin sih dulu. Ya Rita jawabin yang ini dulu. Keluar rumah mencari udara segar gitu ya. Keluar rumah mencari udara segar. Ini juga sepakat. Makanya kan, kalau misalkan sepakat juga itu. Kebetulan ada yang di postingan apa ya? Ya pas sudah lama sih. Apa dari bapak-bapak ID. Ya postingan bapak-bapak ini. Nah itu dia dapat kalau misalkan lagi nggak mood nih berarti olahraga aja solusinya. Ternyata benar juga gitu ya. Dengan kalau misalkan kita olahraga nih itu kan, kalau olahraganya ini ya yang apa sih kan banyak jenisnya, yang kardio lah ya. Kardio kan yang jantung ya. Ya yang sifatnya kekardioan, istilahnya apa lupa lagi. Pokoknya kekardioan atau kejantungan gitu ya. Nah itu bakal bisa apa ya? Bisa menurunkan ya, mengubah mood kita gitu jadi lebih baik lagi gitu ya, jadi lebih semangat gitu. Makanya kalau misalkan kita keluar rumah nih, menghirup udara segar, habis itu olahraga itu suatu yang bisa ini lah ya, bisa meningkatkan semangat lagi gitu. Tuh, coba aja ya teman-teman ini. Pun kalau dicoba ternyata benar juga itu pendapatnya. Gitu. Tapi belum sempat nyari ya itu secara ilmiah. Kenapa? Tapi kalau secara logika sih kayaknya itu ya, karena aliran darah lancar, udara sejuk juga banyak nih, terbilang udara sejuk kan banyak oksigennya ya, perkiraan gitu ya, banyak kan oksigen jadi kan bisa, alirannya lancar lah ya ke otak juga, jadi seger lagi gitu, nggak malas-malasan gitu. Itu benar banget ya, tadi keluar rumah, kemudian tadi olahraga, kemudian ya yang paling penting gitu ya, dekat lagi sama Allah gitu ya. Ya banyak banget kayak misalnya baca Al-Quran, sholat sunnah, sholat wajib, itu wajib banget ya. Salat 5 waktu wajib banget, terus, apa lagi ya, zakat, puasa, dan lain-lain lah yang sifatnya memperdekatkan diri kepada Allah. Ya ya itu ya caranya ya, cara simpelnya gitu sebenarnya, cara simpel dan cara mau nggak mau gitu ya, biar kita, nggak futur ya, nggak mudah futur itu. Jadi, jadi ketika kita lagi sedang lemah-lemahnya nih, ketika kita lagi sedang lemah-lemahnya, ya kita coba bertahan lah ya, bertahan dengan sunnah Nabi gitu ya. Yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya, sunnah gitu ya. Ya maksudnya yang wajib apa sih? Maksudnya sunnah Nabi gitu ya. Gitu aja, yang penting kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi yang itu biar kita dekat sama Allah gitu ya. Gitu. Bahkan yang terkecil pun, itu kita bisa lakukan gitu ya. Gitu. Dan menghindarkan hal yang haram. Kenapa kita harus menghindarkan hal yang haram? Karena apa-apa yang kita konsumsi gitu ya, kan ada itu misalkan pertanyaan orang-orang, kenapa sih orang itu gampang gak istiqomah itu dalam hal melakukan ibadah. Sebenarnya simpel itu, sebenarnya simpel, cek aja di, misalkan dia udah
misalkan dia dari orang tua mungkin ya. Berarti coba aja dicek itu makanannya ada yang hal-hal yang haram nggak di dapurnya gitu. Misalkan, oh ternyata ayamnya nggak halal nih, dipotongnya nggak halal, nggak sesuai dengan syariat, maka haram. Terus apa lagi ya? Bisa dari makanannya yang haram ataupun dari saya lupa istilah-istilahnya. Intinya dari prosesnya ada yang haram ataupun dari bahannya itu sendiri yang mengharam gitu. Misalkan makan babi kan nggak boleh ya, itu ada haramnya, jelas haram. Terus bisa juga tadi ya proses masakannya, pemotongannya itu nggak sesuai dengan syariat, jadi haram. Itu juga bisa ya. Itu terus apa lagi ya, mungkin hal-hal yang haram lainnya gitu. Bahkan yang hal-hal yang uang haram pun bisa juga ya uang haram gitu. Misalkan uang itu didapat dari mana? Oh, uang itu didapat dari hasil korupsi gitu misalkan ya. Kalau dibilang kalau misalkan kayak gitu ya. Itu misalkan dari hasil korupsi maka ya dari uang haram itu ya jadi ya apapun yang kita beli yang walaupun halal itu bisa jadi haram ya karena prosesnya kita dapat dari hal yang haram juga ya duitnya itu juga nggak boleh ya. Makanya itu ya bikin kita nggak istiqomah kayak tadi ya hal-hal yang sifatnya apa yang kita terima gitu ya, hal yang kita terima ke tubuh kita ini yang hal-hal kemaksiatan, hal-hal yang diharamkan itu bisa mempengaruhi keistiqomahan kita dalam beribadah gitu ya. Gitu. Jadi bikin malas, futur. Nah, itu bisa jadi makanan ya. Ataupun bisa juga karena kalau yang sakit banget ya ada bilang juga karena riba ya. Ada yang karena riba. Ya itu nggak bisa ya nggak bisa terlepas dari diri kita gitu ya. Ya karena kita kan pakai bank ya, bank konvensional terus bank ya syariah pun juga sebenarnya ya kita yakinin aja sih yang penting kita yakin karena udah ada dewan pengawas syariahnya itu ya semoga aja mah halal nggak ada ribanya gitu ya semoga aja halal lah gitu tapi kan kalau yang lain-lain kan ya kita tahu lah ya segala aktivitas kita ini banyak hal-hal riba gitu ya gitu. Makanya eh, biar membersihkan uang-uang kita nih dari hal-hal riba ya dari ya kita bersedekah zakat gitu itulah ya itu yang penting uang uang riba itu bunga-bunga itu jangan dipakai sih ya kalau bisa dihindarkan ataupun disumbangin aja gitu tapi ada yang bilang gitu ya sumbangin boleh ada yang diapain lupa saya cuma yang seingat saya tuh kalau misalnya ada kayak gitu disumbangin aja itu karena sedekah kan pencuci rezeki juga ya membersihkan harta-harta kita juga itu ya jadi nggak apa-apa buat kalau misalnya kita kan memang sistem gitu ya sistem sekarang kan gitu ya di dunia ini ya pakai bank gitu ya jadi buat membersihnya ya lewat sedekah lah ya gitu. Walaupun nggak ini ya uangnya mau diapain kan bingung gitu ya kecampur udah otomatis makanya caranya itu ya itu juga ya dari faktor yang kita makan yang kita dapat peroleh itu harus diperhatikan banget tuh ya makanya eh, apa sih yang masakan Jepang itu yang gambar karbo itu lupa namanya yang sempat viral ya di mana dia itu pakai apa pakai apa pakai pakai sake ya sake atau minuman alkohol mereka gitu ya yang fermentasi beras nah itu dipakai di masakannya itu ya. Restoran Jepang suka namanya nah itu kan haram ya harusnya ya ya karena emang belum dapat sertifikasi halal juga ya dari MUI ya tapi udah gak putus usaha yang buka gitu ya gitu tapi ya itu yang pernah makan ya kita hindarin lagi itu harus teliti lah ya intinya kita teliti dalam hal kita makan yang kita makan itu harus teliti pun yang ilmu-ilmu kita dapat pun ya uang biayanya harus dari ini ya harus dari yang halal juga ya uangnya gitu. Pun ada juga ya isu yang kredit loan ya kredit kredit pendidikan ya yaitu isu yang dari tahun 2000 berapa ya periode sebelumnya Pak Jokowi ya nah itu kan ada ya kredit pendidikan nah itu juga penjerat juga ya ya kalau secara Islami itu nggak boleh ya kalau pendidikan tuh harus uang cash lah ya hindari jangan kredit itu cuma kan kalau diterapin gitu kan jadi nggak istiqomah gitu ya itu itu kalau kita ya sebagai umat muslim ya nggak ini ya gitu.
Tapi emang bahaya juga ya kalau misalnya ada kredit pendidikan, itu selingan aja intermezzo. Nah itu ya, jadi benar banget yang jawabannya lebih dekat dengan Allah, banyak baca Quran dan Sunnah ya. Itu. Jadi apa yang kita lakukan ini ya sekecil apapun yang kita lakukan kebaikannya, yang penting kita istiqomah aja sih ya. Gitu. Istiqomah. Ya, itu penting kita istiqomah. Gitu. Jadi kita ya paling penting kita pahami sih ya. Yang paling kita pahami itu adalah ya Allah itu nggak melihat ya dari banyak kuantitasnya gitu ya, kuantitasnya berapa banyak kita ibadah sholatnya, berapa banyak kita tilawahnya gitu, berapa kita banyak kita sholat duhanya itu, tapi berapa banyak nih kualitasnya gitu ya, kualitasnya baik apa enggak gitu, niatnya lurus apa enggak. Nah itu sih ya yang perlu diperhatikan. Pun kalau kuantitas sedikit pun tapi dia itu berkualitas, dia itu lebih di mata Allah itu lebih berharga lah ya gitu. Jadi ya kita utamakan tadi ya, selain kuantitas tapi juga kualitasnya juga nih diperbaiki gitu ya. Itu baik saya dan teman-teman juga gitu ya. Gitu. Nah ini kita sama-sama belajar lah ya. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan ini juga misalkan tilawah, sholat sunnah dan lain-lain kok harus kita pahami juga tuh khasiatnya apa ya, keutamaannya itu. Gitu. Biasa kalau orang-orang ngomong khasiat kan ini ya, apa suka ada perdebatan ya, boleh niatnya nggak boleh belok gitu, karena kalau misalnya tahu khasiatnya kan jadi orang niatnya ibadah buat nyari rezeki lain-lain gitu ya. Padahal mah harus lillahi ta'ala ya, cuma kan biar tahu lah ya, biar ada keyakinan dalam diri kita itu. Jadi kalau emang ada yang kajian nyebutin khasiatnya ini, keutamaan ini, ya kita dengerin aja dan itu menjadi pengetahuan dan penguatan buat diri kita untuk beramal gitu ya, bukan buat perdebatan gitu ya. Itu tambahan aja gitu ya. Jadi pun ada khasiat-khasiat itu buat pengetahuan aja dan kita pun bisa jadi motivasi lah ya, termotivasi juga. Tapi kita niatan juga lillahi ta'ala ya, gitu. Nah, kalau taunya lillahi ta'ala kan kadang-kadang juga ini ya, suka naik turun, tapi kalau ada motivasi lainnya kan bisa jadi ini ya. Bedain ya antara tujuan sama motivasi gitu ya. Kalau tujuan kita lillahi ta'ala, tapi motivasi lain juga karena dekat Allah dan motivasi lain-lain juga boleh gitu ya. Tapi kita tujuan juga satu ya, tetap satu, yaitu kita ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunah-sunahnya juga gitu ya, biar kita di akhirat bisa dekat sama, bisa bertemu dengan Allah dan bertemu dengan baginda Rasul lah ya, baginda Rasulullah SAW. Gitu. Tapi kalau ada motivasi lain itu boleh ya. Gitu ya, jadi bedain ya motivasi sama tujuan gitu ya. Itu. Nah, lanjut. Itu tadi ya. Apa nih? Ya, dari surat Al-Insyirah gitu ya. Ya, yang surat Al-Insyirah pasti teman-teman udah tahu lah ya. Al-Insyirah ya. Yang pertama itu karena sholat sodrok yang dimana bukanlah kami melampangkan untukmu dadamu dan kami apa wawadokna wa amkal wizrok yang dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang punggung wa warofa'na laka dzikrok yang memberatkan punggungmu eh, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu dan kami karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al yusri yusra. Nah itu adalah itu ya. Jadi bukanlah kami telah melapangkan dirimu untuk kedadamu dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu dan memberatkan punggungmu dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu dan karena sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Nah itu di Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 5. Nah, itu kan mungkin ya alhamdulillah kita misalkan teman-teman sudah hafal gitu ya. Nah ini penting banget gitu ya, ini terkait surat ini juga ini ya, dari penguatan juga nih buat diri kita gitu ya, Al-Insyirah ayat 1 sampai 5, di mana kita ada keyakinan itu bahwa sesungguhnya di balik kesulitan ini
dari beban kita yang kita pikul nih, bapak-bapak kayak lagi ngayuh becak gitu ya. Nah ini beban kita nih yang saat ini kita hadapi itu pasti ada kemudahan itu di yang akan datang gitu ya. Dan kita harus yakin sebagai orang beriman nih pada Allah bahwa pasti ada kemudahan gitu ya di kemudian hari. Nah paling itu kok ngelag ya? Ya, paling itu ya dari diskusi kita ya terkait foto ya. Nah mungkin dari sini teman-teman ada yang mau diskusikan atau sharing-sharing juga boleh. Ya silakan nih dari teman-teman ada apa mungkin.